Pada 16 September tahun 1986, seorang detektif bernama Park menerima laporan dari warga yang tak sengaja menemukan mayat di ladang persawahan. Tepatnya di dalam sebuah selokan pengairan, mayat seorang gadis dalam kondisi tanpa busana dan kedua tangan terikat oleh branya sendiri mengindikasikan bahwa sebelum dihabisi, korban mengalami pemerkosaan. 나 죽은 박보이랑 사귀다가 작년 8월에 채였지. 시골 아가씨답지 않게 세련되고 Selesai melakukan investigasi, singkat cerita, detektif Park mengumpulkan beberapa nama pria yang dicurigai kuat adalah pelakunya. Dilihat dari latar belakang serta tindak kejahatan yang pernah mereka lakukan, untuk mendapatkan bukti-bukti, detektif Park melakukan interogasi satu persatu pada mereka. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang terbukti kuat sebagai pelakunya. 야 아직 줄도 안 치고 뭐하냐? 제가 발견했습니다. 야 임마 너 저 사람 Keesokan paginya, detektif Park kembali menerima laporan penemuan mayat wanita di tempat yang sama, hanya berjarak 400 meter dari tempat penemuan mayat yang pertama. Kali ini, detektif Park menemukan jejak sepatu seorang pria yang detektif Park yakini adalah jejak sepatu milik pelaku. Sementara korban terlihat dengan kondisi yang sama, kepala tertutup korset dengan tangan terikat oleh branya sendiri. Dan sama juga seperti yang terjadi pada korban sebelumnya, pelaku memperkaos korban terlebih dahulu sebelum kemudian menghabisinya dengan mencekik lehernya. Detektif Park yakin pelakunya adalah orang yang sama. Sampai di sini kita akan dijelaskan tentang latar belakang detektif Park untuk mengenal detektif Park lebih dalam. Detektif Park adalah tipikal orang yang masih percaya dengan hal-hal mistis dan klinik, di mana saat atasannya bertanya kepadanya, mengapa detektif Park terus-menerus memandangi foto-foto orang yang dicurigai olehnya. Karena bahkan ketika detektif Park sedang makan pun, ia selalu memandangi foto-foto tersebut. Detektif Park mengungkapkan bahwa dengan memandangi foto-foto mereka akan memberikan inspirasi pada dirinya. Detektif Park meyakini bahwa dia memiliki mata yang lebih spesial dari mata orang lain, karena hanya dengan menatap mata seseorang saja, dia bisa mengetahui orang yang ia tatap berbohong atau tidak, ujarnya. Istri detektif Park sendiri adalah seorang suster di salah satu rumah sakit Hwaseong. Pagi itu, sebelum pergi bekerja, sang istri bercerita pada detektif Park tentang rumor yang ia dengar di rumah sakit tentang keluarga baik. Bahkan orang-orang menjuluki keluarga baik adalah si pembunuh wanita. Sang istri tidak tahu pasti mengapa orang-orang menjuluki baik demikian. Yang ia tahu, Tuan Baik memiliki seorang putra yang mengalami Down syndrome bernama Kwang Ho, di mana Kwang Ho seringkali terlihat selalu membuntuti Yang Sok, salah satu wanita yang menjadi korban pembunuhan. Detektif Park yang kemarin menginvestigasi mayat Yang Sok kaget mendengar itu. Sang istri pun melanjutkan bahwa di malam sebelum ditemukannya jasad Yang Sok, seorang wanita tua melihat Kwang Ho yang sedang terus-terusan membuntuti Yang Sok. Mendengar itu, detektif Park lebih terkejut lagi. Kemudian detektif Park pun meminta ciri-ciri dari Kwang Ho pada istrinya. 백강호 그거 어떻게 생겼더라? 좀 자세히 얘기해봐. 있잖아, 이쪽 얼굴이 하여튼 좀 안 됐어. Singkatnya, di sebuah tempat permainan, detektif Park menemukan Kwang Ho yang kemudian detektif Park langsung membawanya ke kantor polisi. Di dalam ruang interogasi, detektif Park meminta Kwang Ho mengakui semua perbuatannya yang telah menghabisi para wanita. Namun Kwang Ho dengan wajah polos menyangkal tuduhan itu. Hingga seorang partner detektif Park yang bernama Cho Yong Ko datang, langsung menendang Kwang Ho sampai terjungkal. Detektif Cho terus menginjak-injak tubuh Kwang Ho, memaksa Kwang Ho untuk mengakui semua kejahatannya, menggambarkan betapa kejamnya aparat penegak hukum di zaman itu. 이거 얼굴만 봐도 막 인상이 야 임마 팔로 애눈 똑바로 봐. Akibat maraknya kasus pembunuhan yang sedang meneror kota, para wanita di Hwaseong mencurigai semua laki-laki yang tak dikenal, seperti Su Taeyeon yang adalah seorang detektif dikirim langsung dari Seoul untuk membantu polisi Hwaseong melakukan penyelidikan. Saat itu, detektif Su menanyakan alamat pada seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Karena ketakutan, si wanita pun menjerit meminta tolong. Dan kebetulan detektif Park yang lewat tanpa basa-basi langsung memukuli detektif Su yang ia pikir adalah seorang penjahat. Setelah mengetahui orang yang ia pukul adalah seorang detektif dari Seoul, dengan wajah penuh rasa bersalah, detektif Park meminta maaf pada detektif Su.
Beruntung Detektif Su memaklumi hal itu. Sebagai permintaan maafnya, Detektif Park pun mengantarkan Detektif Su ke kantor polisi Hwaseong. Namun di pertengahan jalan, Detektif Park menghentikan mobilnya. Membawa sepatu milik Kwang Ho, Detektif Park mencocokkan jejak sepatu Kwang Ho dengan jejak sepatu yang ia temukan kemarin di tempat kejadian pembunuhan Hyang Sok. Dan benar saja terlihat dari ukiran jejak sepatu Kwang Ho memiliki jejak ukiran yang sama. 반가워. 서울에서 오신 앉아. Singkatnya, sesampainya mereka di kantor polisi, Detektif Park langsung melakukan interogasi pada Kwang Ho lagi. Dari bukti jejak sepatu milik Kwang Ho, Detektif Park semakin mendesak Kwang Ho untuk mengakui perbuatannya. Namun Kwang Ho masih menyangkalnya. Kwang Ho mengatakan bukan dia pelakunya. Merasa Kwang Ho tidak kooperatif dengan pihak kepolisian, Kwang Ho pun diancam akan dikubur hidup-hidup di hutan jika tidak mau memberikan keterangan yang jelas. Detektif Park kembali melakukan interogasi di atas gunung. Dengan kali ini Detektif Park menyinggung wajah Kwang Ho yang terkena luka bakar. Detektif Park memprovokasi Kwang Ho dengan mengatakan apakah para wanita menghina Kwang Ho karena kondisi wajahnya seperti itu. Kwang Ho mengiyakan hal itu. Lalu ketika Detektif Park kembali bertanya pada Kwang Ho apakah Kwang Ho marah ketika para wanita menghinanya, lagi-lagi Kwang Ho mengiyakan dan mengatakan dia ingin membunuh semua wanita yang sudah menghinanya. Mendengar itu, Detektif Cho menyalakan perekam suara. Yang kemudian Detektif Park menanyakan soal Hyang Sok. Kwang Ho mengungkapkan yang ia tahu bahwa Hyang Sok adalah wanita yang sangat cantik. Detektif Park terus memprovokasi Kwang Ho dengan mengatakan apakah Kwang Ho ingin meniduri Hyang Sok dan apakah Kwang Ho benar-benar melakukannya di malam itu ketika Kwang Ho mengikuti Hyang Sok. Dengan lancarnya namun tidak berurutan, Kwang Ho menceritakan bagaimana Hyang Sok meregang nyawa. Seolah Kwang Ho adalah si pelaku yang sedang menceritakan bagaimana dirinya menghabisi korbannya. Kwang Ho mengatakan Hyang Sok dicekik dengan bra putihnya. Kemudian kepalanya ditutup dengan korset miliknya. Tubuh Hyang Sok pun mulai gemetar karena kehilangan nafas. Hingga akhirnya Hyang Sok pun tidak bergerak karena kehilangan nyawa. Dari pengakuan Kwang Ho barusan, Detektif Park dan Detektif Cho langsung menetapkan Kwang Ho sebagai pelakunya. Berbeda dengan Detektif Park dan Cho, Detektif Su tidak yakin jika Kwang Ho adalah pelakunya. Terlepas dari semua pengakuan yang sudah Kwang Ho ucapkan, Detektif Su kembali mengamati foto-foto dan tempat penemuan korban. Keesokan harinya, bertepatan dengan Kwang Ho yang sudah resmi ditetapkan sebagai pelaku, Detektif Park menggelar sebuah reka ulang adegan. Detektif Su mengecek jari tangan Kwang Ho yang ternyata berselaput akibat luka bakar yang dialaminya. Semakin meyakinkan Detektif Su bahwa Kwang Ho bukanlah pelakunya. Berpindah di ladang sawah untuk melakukan reka ulang adegan, Detektif Su terus mengingatkan pada sang atasan jika reka ulang adegan ini tidak akan berjalan dengan lancar karena Detektif Su yakin Kwang Ho bukanlah pelakunya. Detektif Su menyarankan untuk reka ulang adegan dihentikan saja. Lalu Detektif Su menjelaskan semua korban yang ditemukan tangannya diikat kencang dengan 3 simpul mati. Sudah jelas menunjukkan bahwa Kwang Ho bukanlah pelakunya. Karena dengan kondisi jari tangan Kwang Ho yang memiliki selaput akan sangat sulit baginya untuk melakukan ikatan itu. Namun sang atasan Detektif Park dan Cho tetap kekeh melakukan reka ulang adegan dan benar saja yang dikatakan oleh Detektif Su, kepolisian hanya mempermalukan wajah mereka sendiri karena dengan terang-terangan telah melakukan salah tangkap pada seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dari bukti-bukti dan pengakuan Kwang Ho sendiri sudah sangat jelas menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya. Detektif Park benar-benar tidak percaya kepolisian telah membebaskan Kwang Ho sekarang. Detektif Su menanyakan apakah Detektif Park tidak memaksa Kwang Ho untuk mengatakan itu semua. Merasa Detektif Su sedang menuduhnya memalsukan barang bukti, Detektif Park jelas marah. Namun karena saat itu sudah sangat banyak masalah yang harus ia hadapi, Detektif Park memilih diam saja. Akibat salah tangkap yang dilakukan oleh mereka, membuat Sersan Shin harus turun tangan mengawasi penyelidikan kasus tersebut.
3m 정도, 1kg도 채 안 되는. Setelah menjelaskan tentang hasil penyelidikan dan menunjukkan semua bukti-bukti yang berhasil mereka dapatkan pada Sersan Sin, mereka lalu pergi ke tempat penemuan mayat untuk kembali melakukan investigasi. Di sana, Sersan Sin bertanya apakah korban pertama dan kedua memiliki kesamaan. Yang Detektif Park ketahui, para korban sama-sama masih lajang. Detektif Su menambahkan bahwa saat korban dihabisi, para korban sedang menggunakan pakaian berwarna merah. Dan juga pelaku selalu melakukan aksinya saat malam sedang turun hujan. Terlebih lagi, Detektif Su yakin jika korban bukan hanya ada 2 orang saja, melainkan ada 3 orang. Hanya saja mayat korban ketiga belum mereka temukan. Detektif Su percaya dokumen tidak akan pernah berbohong. Dari arsip orang hilang bernama Hyun Son, berumur 27 tahun yang telah dilaporkan hilang pada 2 bulan lalu, Detektif Park dan Detektif Cho mengungkapkan bahwa semua orang di sana mengenal Hyun Son. Hyun Son berkali-kali mengatakan bahwa ingin pergi ke Seoul. Detektif Park dan Cho yakin Hyun Son sekarang ada di Seoul dan sedang baik-baik saja. Tapi dari laporan hilangnya Hyun Son, dia terakhir kali menggunakan pakaian merah dan hilang saat malam turun hujan, membuat Detektif Su semakin yakin jika Hyun Son telah menjadi korban pembunuhan oleh pelaku yang sama. Bahkan saat melihat peta, Detektif Su mengungkapkan dia tahu kemana Hyun Son pergi dan di mana dia akan menemukan mayatnya. Saat itu juga Detektif Su meminta pada Sersan Sin memberinya 2 unit polisi untuk membantunya melakukan pencarian. Percaya diri, Detektif Su berjanji pada Sersan Sin dirinya akan menemukan mayat Hyun Son dalam waktu kurang dari 2 hari. 그나저나 현순이 한 보고 싶다. Singkat cerita, di sore harinya, Detektif Su dengan dibantu 2 unit kepolisian mencari mayat Hyun Son di ladang sawah yang luas. Setelah beberapa jam berlalu, usaha mereka ternyata benar-benar membuahkan hasil. Karena sesuai dengan dugaan Detektif Su, mayat Hyun Son benar-benar ditemukan di sana dalam kondisi yang sama. Hanya saja mayat Hyun Son sudah membusuk karena sudah 2 bulan lamanya. Dari ciri-ciri mayat Hyun Son, lagi-lagi dokter forensik menegaskan bahwa memang pelakunya benar-benar adalah orang yang sama. Terlihat bagaimana celana dalam milik korban menutup kepala dan branya juga yang mencekik leher korban, serta sedikit cairan sperma ditemukan di area intim korban, menandakan adanya aksi tindakan pemerkosaan. Di malam harinya, sebagai permintaan maaf pada Tuan Baik karena sudah salah tangkap pada anaknya Kwang Ho, Detektif Park, Cho, dan Su serta Sersan Sin mengunjungi rumah Tuan Baik dan makan di kedai miliknya. Detektif Park juga membelikan sepatu baru untuk Kwang Ho, namun tiba-tiba Detektif Su merusak suasana makan malam itu dengan mengungkit kembali kesalahan yang dilakukan oleh Detektif Park. Detektif Su berkata bahwa menjadikan Kwang Ho sebagai tersangka adalah hal sangat konyol yang telah dilakukan oleh seorang polisi, dan itu benar-benar hanya membuang-buang waktu saja. Perkataan itu jelas memantik perselisihan antara dirinya dan Detektif Park. Namun saat itu Detektif Park memilih untuk diam saja. Selesai di sana, mereka lanjut melakukan kewajiban mereka sebagai seorang polisi yang baik, yaitu bersenang-senang dengan PL dan mabuk-mabukan di tempat karaoke. Pikiran Detektif Park yang sudah terpengaruh oleh alkohol kembali mengungkit ucapan Detektif Su yang membuatnya tersinggung. Tapi pertikaian mereka segera dilerai oleh Sersan Sin. 다시 한번 내 앞에서 사고 치할까 하면 네가 이놈의 새끼들 죽는 줄 알아, 이 새끼들. 알아! Keesokan harinya, diiringi hujan yang sangat lebat, terjadi demo besar-besaran di kantor kepolisian. Masyarakat Hwaseong menuntut polisi agar segera menangkap si pelaku pembunuhan, di mana terlihat Detektif Cho yang menjadi salah satu pengaman tanpa segan-segan menginjak-injak seorang demonstran yang adalah seorang wanita. Menjelaskan lagi pada kita betapa semena-menanya oknum aparat kepolisian. Di malam harinya, hujan masih belum juga reda. Petugas polisi wanita bernama Gui Ok malam itu bertugas memancing si pembunuh dengan memakai pakaian berwarna merah, berjalan di tempat yang tak jauh dari tempat penemuan mayat para korban. Gui Ok tentu tak sendirian di sana, dia ditemani oleh Detektif Su yang mengawasi dari belakang. Tapi sayangnya setelah berjalan melewati jalanan sepi itu, si pembunuh tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Mereka pun menunggu hujan reda untuk pulang di sebuah pos penjagaan.
Melihat dua siswi SMP yang melintas, Gui Ok mengajak mereka untuk berteduh bersama. Dua siswi tersebut bernama Miju dan Kyungmi. Gui Ok menawarkan akan mengantarkan mereka pulang setelah hujan reda. Sembari menunggu hujan yang masih belum juga reda, Miju dan Kyungmi mengetahui Gui Ok adalah seorang polisi dari petugas penjaga. Lalu mereka pun memberikan informasi yang mungkin bisa membantu untuk menemukan si pelaku pembunuhan. Mereka menceritakan tentang rumor yang beredar di sekolahnya, di mana di toilet sekolah wanita yang letaknya berada tepat di belakang sekolah, banyak saksi mata melihat seorang pria yang dianggap orang gila bersembunyi sepanjang hari di toilet tersebut. Ketika malam datang, pria tersebut akan keluar dan menghabisi para wanita. Mendengar cerita itu, Gui Ok dan penjaga pos tertawa meledek, merasa itu hanya dongeng belaka untuk menakut-nakuti para murid. 거기 뒤에 오래된 변수 있거든요? 그게 아닌데? 진짠데요? 우리 학교요 안성명 수녀 공장 앞으로 나가지 뭐. Beralih pada seorang wanita berumur 30 tahunan. Di malam itu, dia akan menjemput suaminya yang bekerja di sebuah pabrik beton yang berada tak jauh dari rumahnya. Karena pabrik tempat suaminya bekerja terletak di tengah-tengah ladang sawah dan hutan yang sepi, si wanita yang baru mengingat bahwa di kota sedang marak kasus pembunuhan itu pun mulai waspada dan mempercepat langkahnya. Untuk mengalihkan rasa takutnya itu, si wanita bernyanyi di sepanjang jalan. Namun samar-samar terdengar suara siulan mengiringi nyanyian si wanita dari belakang. Benar saja, terlihat ada seorang pria yang mengikuti si wanita dari belakang secara diam-diam. Saat si wanita sudah dekat dengan pabrik tersebut, hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk sampai di sana. Si wanita yang awalnya melangkah cepat pun kini mulai berlari. Tapi sayangnya si pria berhasil menangkapnya. Kantor kepolisian Hwaseong pun kembali mendapatkan laporan penemuan mayat wanita korban pembunuhan berikutnya. Detektif Park, Detektif Cho, Detektif Su, dan Sersan Shin menuju ke tempat lokasi. Mereka melihat kondisi mayat sama persis dengan mayat pada korban-korban sebelumnya. Mereka juga kembali kesulitan melakukan investigasi akibat hujan deras dan minimnya barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku. 피해자 우산에서 범인 지문이 나올까 싶었는데 발자국 말고는 아무것도 찾아낸 게 없고. 그나마 그 발자국도 빗물에 뭉개져가지고. Dari sedikitnya barang bukti yang selalu mereka dapat, Detektif Park menyimpulkan mungkin pelakunya adalah seorang yang botak. Menurut Detektif Park, setidaknya dalam kasus pembunuhan pasti rambut si pelaku akan tertinggal. Entah itu karena perlawanan dari si korban atau yang lainnya. 뭔데? 그 FM에 이 우울한 편지야. 가수인데 이 노래 방송된 날이 Tapi Sersan Shin tidak menghiraukan perkataan Detektif Park. Sersan Shin lebih tertarik informasi dari Gui Ok yang memberitahukan sebuah petunjuk yang mungkin berkaitan dengan si pelaku, yaitu saat semalam Gui Ok sedang mendengarkan siaran radio, ada seseorang misterius yang terus-terusan meminta diputarkan lagu yang berjudul Sad Letter. Bertepatan dengan diputarnya lagu tersebut dan hujan deras yang turun semalam, si pelaku melakukan aksinya. Tidak hanya semalam saja, tapi tercatat dari dokumen radio yang sudah Gui Ok kumpulkan tentang jadwal pemutaran lagu di stasiun radio. Lagu Sad Letter selalu diputar di malam setiap terjadinya pembunuhan. 그러니까 애국주의 할때 엽서 빨리 와. Tanpa membuang waktu lagi, Detektif Su pun langsung mendatangi stasiun radio tersebut, mencari alamat kantor pos dari si pengirim itu. Tapi sayangnya semua surat dari pendengar yang sudah dibaca akan langsung dibuang, membuat Detektif Su kesulitan mencari alamat terduga pelaku. 그 쓰레기는 어저께 건 벌써 다 실. Detektif Park sendiri pulang ke rumahnya, curhat pada sang istri bahwa kasus yang sedang ia selidiki sangat membingungkan dan sampai-sampai membuatnya hampir gila. Sang istri menyarankan Detektif Park jika memang Detektif Park sudah tidak terpikirkan cara lain, sang istri menyarankan Detektif Park untuk bertanya pada paranormal tentang siapa pelakunya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tentang Detektif Park yang percaya dengan hal mistis dan klinik pun mencoba saran dari istrinya. 요 얼굴들 중에 그놈 있어. 방금 얼굴 하나가 싹 스쳐갔는데. 내가 시키는 대로 해봐.
Singkatnya, setelah Detektif Park berkonsultasi dengan dukun lokal, lalu Detektif Park ditemani Detektif Cho pergi ke tempat kejadian, melakukan ritual seperti apa yang diperintahkan oleh si dukun. Setelah selesai melakukan ritual, Detektif Park lalu memasukkan tanah ke dalam tinta hitam, yang kemudian dilanjutkan dengan menuangkan tinta hitam itu ke atas kertas putih tersebut. Detektif Park percaya perkataan si dukun yang mengatakan tinta yang sudah dituangkan ke atas kertas itu akan membentuk wajah pelakunya. 이렇게 잘 말리면은 이 얼룩얼룩한 게 안 돼요. 이게 이 새끼가 부정태 범인의 얼굴 형상이 됐어. Dan jelas saja itu tidak terjadi. Si dukun hanya menipu Detektif Park untuk mendapatkan uangnya saja. Semua orang tahu dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Saat sedang kesal karena tidak berhasil, tiba-tiba ada seseorang yang juga datang ke sana. Mengira itu adalah si pelaku yang ingin membersihkan tempat kejadian, Detektif Park dan Cho buru-buru bersembunyi. 범인은 사건 현장에 꼭 다시 온다. 가만히 있어라. 멀었어. Ternyata orang itu adalah Detektif Su. Detektif Park dan Cho tetap bersembunyi untuk mengetahui apa yang sebenarnya ingin dilakukan Detektif Su di sana. Belum terjawab pertanyaan mereka tentang apa yang ingin dilakukan Detektif Su di sana, tiba-tiba ada seorang pria lagi yang datang ke sana. Melihat itu, Detektif Su juga bergegas bersembunyi. Untuk sesaat, si pria mencurigakan itu terlihat sedang memastikan sekitar. Dirasa sudah aman, kemudian si pria mengeluarkan bra dan celana dalam wanita dari sempaknya. Yang kemudian dilanjutkan dengan si pria meletakkan bra dan celana dalam itu di tanah. Terlihat si pria mengeluarkan anunya, bercol-col ria dengan bra dan celana dalam sebagai bahan fantasinya di sana. Detektif Park, Detektif Cho, dan Detektif Su yang melihat jelas sempak yang dipakai si pria berwarna merah itu menjadi tanda bagi mereka untuk menangkap si pria. Yakin si pria adalah pelaku pembunuhan. Di saat si pria sedang fokus dengan keasikannya, Detektif Park dan Detektif Cho bergerak secara diam-diam untuk menyergapnya. Tapi Detektif Cho malah tak sengaja menginjak ranting kering, membuat si pria langsung kabur dari sana. Detektif Park, Detektif Cho, dan Detektif Su yang mengejar si pria sampai ke pabrik beton kehilangan jejaknya. Karena si pria yang memakai baju hitam berbaur dengan para pekerja di sana yang mengenakan pakaian yang hitam juga. Tapi terlihat salah seorang pria menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Ketika si pria mencurigakan sedang berjongkok, nampak terlihat jelas sempak yang dikenakan si pria berwarna merah, yang tanpa basa-basi mereka pun langsung menangkapnya. Di ruang interogasi, si pria yang bernama Byung Son bertanya, apakah melakukan onani adalah tindak kejahatan sekarang? Detektif Park menjawab, jika bukan kejahatan, lantas mengapa Byung Son harus lari dari mereka? Byung Son berdalih dirinya merasa kaget dan takut karena tiba-tiba dikejar oleh Detektif Park yang membuatnya spontan melarikan diri. Ketika Detektif Park kembali bertanya mengapa Byung Son melakukan itu di hutan, Byung Son beralasan karena di rumahnya ada anak-anak. 아니, 뭐, 다 그게 이 새끼야. 밤마다 동네 막 저기요 남편 돌아다니고 그러죠? Terbukti ketika Detektif Cho pergi ke rumah Byung Son, dia bertemu dengan istri dan dua anaknya. Istri Byung Son yang saat ini sedang sakit tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri. Menjadi jelas mengapa Byung Son melakukan onani di hutan. Detektif Cho juga banyak menemukan foto-foto serta majalah dewasa di rumah Byung Son. 이런 잡지들보다도 근데 말이죠. 요즘에는 말이 이
사건 기사들을 우리 동네 실제 사건들이 훨씬 Byung-son mengungkapkan akhir-akhir ini dirinya sering mendengar dan membaca berita tentang pemerkosaan yang sedang banyak terjadi di kota. Hal itu membuat Byung-son mulai berfantasi dan melakukan onani di tempat kejadian yang kebetulan tidak jauh dari pabrik beton tempatnya bekerja. Dari informasi yang detektif Park dapatkan dari tetangga Byung-son, Byung-son adalah orang yang kuat agamanya. Dia rajin ke gereja dan dikenal sebagai orang yang jujur. Tapi itu jelas tidak cukup untuk membuat detektif Park menghapus kecurigaannya pada Byung-son. Karena menurutnya kebanyakan orang mesum memang biasanya terlihat baik di luarnya. 아까 잘했잖아. 영구야? 이번엔 아주 영화처럼. Keesokan harinya, Byung-son yang masih diinterogasi, bahkan para polisi tidak memberikannya kesempatan untuk tidur dan makan, membuat Byung-son memberikan keterangan dengan melantur. Tapi ada satu perkataan Byung-son yang detektif Su tangkap, yaitu tentang toilet belakang sekolah SMP Ansu. Byung-son mengetahui rumor tersebut dari rekan-rekan kerjanya. Merasa mungkin di sana akan mendapatkan informasi yang penting, detektif Su pun pergi ke sekolah SMP Ansu. Detektif Su menemui Kyung-mi dan berbincang-bincang dengannya. Karena saat itu Kyung-mi sedang ingin pergi ke UKS akibat terkena kerikil saat melakukan pelatihan penyelamatan diri dari atas gedung, Detektif Su sekalian membantu Kyung-mi menempelkan plester di bagian badan yang Kyung-mi sendiri sulit meraihnya, yaitu di punggungnya. 뭐 누구라든가. 그걸 어떻게? 넌 내가 그렇게 한가해 보이냐? Singkatnya, di toilet sekolah belakang, Detektif Su yang sedang melakukan penyelidikan kepergok oleh salah satu guru yang sedang menggunakan toilet. Si guru mengira Detektif Su adalah orang cabul yang sedang berusaha mengintipnya. Sebagai permintaan maaf, guru tersebut memberikan informasi tentang seorang wanita yang selalu menangis setiap hujan disertai petir datang. 우는 여자. 여자요? 사실 나도 한 두 번인가 본 적 있는데 어디서 여자 우는 소리가 들리더라고. Saking kerasnya tangisan si wanita, si guru bisa mendengar tangisan sedihnya dari dalam toilet. Wanita tersebut tinggal dalam gubuk di atas bukit tepat di depan Detektif Su berdiri saat ini. 저기요. Singkat waktu, Detektif Su pun pergi ke gubuk tersebut. Yang benar saja, gubuk tersebut dihuni oleh seorang wanita. Namun melihat kehadiran Detektif Su, si wanita langsung ketakutan dan buru-buru masuk ke dalam. 저번에 그 Detektif Su mencoba membujuk si wanita agar mau diajak berbicara. Setelah mengenalkan diri sebagai seorang polisi yang sedang mencari informasi tentang si pelaku pemerkosaan dan pembunuhan, akhirnya si wanita pun mau diajak berbicara. 저 아무도 없어요. 잠깐만 누가 보면 안 돼요. Untuk menjaga privasi si wanita, Detektif Su meminta bantuan Gui-ok untuk berbicara dengannya. 그날 밤에 되도록이면 자세히 얘기. 비가 부슬부슬 내리던 밤이었는데 Si wanita yang bernama Juni menceritakan tentang pengalaman buruknya. Ternyata Juni adalah salah satu korban dari si pelaku. Dan Juni adalah satu-satunya korban selamat yang nyawanya diampuni oleh si pelaku. Meskipun kehormatannya harus direnggut, tapi setidaknya Juni bersyukur tidak dibunuh seperti korban-korban lainnya. 팬티까지 씌웠는데도 그놈 얼굴 안 보려고 Juni merasa mungkin alasan si pelaku tidak membunuhnya saat itu karena dirinya pasrah, hanya menunduk, tidak melawan, dan tidak berusaha melihat wajah si pelaku. Dari Juni mereka mendapatkan informasi tentang si pelaku ini, di mana menurut keterangan Juni, si pelaku memiliki telapak tangan yang sangat lembut, seolah telapak tangan si pelaku seperti telapak tangan seorang wanita. Kemudian sekembalinya di kantor polisi, Detektif Su yang melihat telapak tangan Byung-son tidak sama dengan ciri-ciri si pelaku, langsung menyuruh Detektif Park untuk melepaskannya. Akan tetapi Detektif Park yang tidak terima, mengira Detektif Su sedang membuatnya terlihat buruk di depan semua orang, pun langsung menghajarnya. 막판에서 부르는 게 그렇게 재밌냐? 어? 이게 그렇게 재밌어? 이거 뭐야 이거?
Gui Ok melerai mereka lalu menunjukkan bahwa saat ini lagu Sad Leather sedang diputar di radio. Mengetahui hal itu, Detektif Su langsung mengecek keluar ruangan yang tanpa mereka sadari ternyata malam ini sedang turun hujan yang sangat lebat. 여기 경찰서 이 새끼야. 야, 여보세요. 여보세요. 정보가 이 새끼를 그런 거 아닙니까? 정경 이게 중대화 좀 보내주이소. 저기 건인데 이미철 PD 좀 봐. Untuk mencegah terjadinya aksi pembunuhan berikutnya, mereka langsung mengerahkan pasukan untuk menyisir setiap tempat sepi yang berpotensi menjadi tempat si pelaku untuk melakukan aksinya. Namun, karena saat ini semua pasukan sedang ditugaskan di gedung presiden untuk menahan para pendemo yang meminta penghentian proyek MGB yang hanya semakin menyusahkan rakyat saja, mereka pun hanya bisa berdoa dan berharap malam ini tidak terjadi hal yang mereka takutkan. 범행 추정 시간은 이름 안미선 28세. Keesokan paginya, apa yang mereka takutkan benar-benar terjadi. Pihak kepolisian lagi-lagi kembali mendapatkan laporan penemuan jasad korban pembunuhan berikutnya. Diperkirakan korban dihabisi di jam 8 malam, tepat di mana waktu itu Detektif Park dan Detektif Su sedang berkelahi seperti ormas yang sedang merebutkan rendang. Kali ini bahkan lebih parah dari sebelumnya dengan alasan yang belum diketahui. Si pelaku dengan sengaja memasukkan 9 potongan buah persik ke dalam kemaluan korban. Di titik ini pihak kepolisian semakin dibuat kebingungan. Saking frustasinya, Detektif Park bahkan membuang semua dokumen tentang hasil penyelidikannya selama ini. Di tengah kekesalan, tiba-tiba pihak stasiun radio menelpon, menyampaikan bahwa mereka sudah menemukan surat pos yang diminta. Di mana dari surat pos tersebut mereka berhasil mengantongi nama dan alamat kos dari pria bernama Hyun Gyu. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung pergi ke sana. Singkat waktu sesampainya di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Hyun Gyu di kos-kosannya. Dari si pemilik kos, mereka mengetahui Hyun Gyu saat ini sedang bekerja di pabrik pun langsung menuju ke sana. Setelah menangkap Hyun Gyu, mereka langsung melakukan interogasi padanya. 경규. 그러니까 네가 군대 제대하고 이 동네. Hyun Gyu yang memiliki telapak tangan yang lembut karena bekerja di pabrik sebagai mesin operator semakin memperkuat kecurigaan mereka padanya. Mengingat sudah banyaknya korban berjatuhan, kepolisian yang juga sudah mengerahkan banyak pasukan, menghabiskan banyak sekali waktu dan memeras keringat untuk menangkap pelaku, membuat interogasi yang berlangsung menjadi tidak kondusif. 방송 기록 잘 봐봐. 보여 안 보여? 저녁에 인기가요. 예. 어제도 네 신청곡 나왔지? 유재 우울한. 네. 그 프로 끝난 건 저녁 8시. 끝까지 들었어? 네. 계속 네 방에서 들었냐고? 네. 기억날 리가 없지. 넌 그때 집을 나갔으니까. 집에 있었어요. 어젠데 몰라 시켜. 기억 안 납니다. 넌 그 시간에 라디오를 듣다 말고 뛰쳐나간 거야. 사망 추정 시간 저녁 7시 반에서 8시 사이. Ditambah lagi Hyun Gyu yang terus-terusan menyangkal dan bersikap kurang sopan kepada para polisi, membuat interogasi yang berlangsung semakin sangat kacau. Hyun Gyu mengakui bahwa memang dirinya yang selalu merequest lagu Sad Leather. Hyun Gyu juga mengiyakan bahwa ia selalu merequest lagu saat malam sedang turun hujan. 중알 몇 조각 넣었는지는 기억나? 보게 조각. 맞춰요. 4조각, 조각, 2조각. 야나하지 마! Detektif Cho yang emosi mendengar pengakuan Hyun Gyu langsung menendangnya, membuat interogasi terpaksa untuk sementara waktu ini dihentikan. Sersan Shin yang kesal karena Detektif Cho selalu saja tidak bisa mengendalikan emosinya, membuat citra baik kepolisian semakin buruk saja di mata masyarakat. Sersan Shin pun memberi skorsing pada Detektif Cho. 합격자가 있나? 미치겠네 진짜. 자백만 받아내면 돼. Di tengah kebingungan Detektif Su dan Detektif Park mendengarkan kembali rekaman suara Kwang Ho saat diinterogasi. 떨더니 양석이가 몸에 전이 죽은 것 같더라고. 여기. 양석이 반수를
말투 잘 들어봐. Menyadari Kwang Ho menceritakan kematian Hyang Sok dengan sangat detail, mereka baru sadar bahwa Kwang Ho adalah saksi mata yang melihat langsung pelaku melakukan pembunuhan pada Hyang Sok. Tanpa membuang waktu banyak lagi, Detektif Park dan Detektif Su pun langsung pergi ke rumah Tuan Baik untuk menemui Kwang Ho. Sesampainya di sana, mereka mendapati Detektif Cho sedang galau parah. Tuan Baik memberitahukan pada mereka bahwa Kwang Ho saat ini sedang keluar. Mereka pun menunggu Kwang Ho pulang dengan duduk bersama Detektif Cho. Lalu tiba-tiba Detektif Cho berdiri menyalakan TV menunjukkan pada Detektif Su dan Detektif Park tentang berita yang kini menyudutkan kepolisian karena sampai saat ini kepolisian belum bisa menangkap pelaku pembunuhan yang meresahkan masyarakat kota. Detektif Cho yang emosinya kembali meledak tanpa pikir panjang menghajar orang-orang yang ada di sana seperti orang yang sedang kesetanan. Di saat itu pula, Kwang Ho yang baru pulang melihat warung ayahnya yang sedang diacak-acak oleh Detektif Cho. Kwang Ho pun memukul kaki Detektif Cho dengan kayu berpaku karatan. Detektif Park dan Detektif Su mengejar Kwang Ho yang ketakutan karena tak sengaja telah melukai Detektif Cho. Detektif Su mencoba membujuk Kwang Ho yang sekarang menemplok di tiang listrik seperti Peter Parker. Dirasa kelamaan, akhirnya Detektif Su langsung menanyakan soal Hyang Sok pada Kwang Ho. 거기 가만히 있어봐. 너한테 뭐 좀 물어보자. 그래 임마, 네가 졸졸 따라다니던 향수기가 살해되는 걸 본 거야, 그지? 전부 다 얘기했잖아. Kwang Ho yang kecapean nemplok di tiang listrik akhirnya turun sendiri dan menceritakan kembali apa yang dia lihat di malam itu. Bersamaan saat petir menyambar, Kwang Ho mengaku melihat wajah si pelakunya. Detektif Park bertanya apakah si pelaku memiliki wajah yang tampan. Seketika Kwang Ho mengiyakannya. 그 얼굴 저기 생각나? 네가 본 게 사진 잘 봐봐. 이 얼굴이야. Kwang Ho yang memiliki mata minus kesulitan melihat foto Hyun Gyu, sementara Detektif Park yang tidak sabaran terus-terusan mendesak Kwang Ho untuk melihat foto tersebut. 사진 똑바로 봐, 이 새끼야. 자, 불이 얼마나 뜨거운데. 진짜. 야, 임마 백강호. 야, 사진을 보라니까. 뭐야 저거? Detektif Park mengejar Kwang Ho yang berlari ketakutan dan saat ini Kwang Ho sedang berdiri di tengah rel perlintasan kereta. Entah mengalami konslet atau kabelnya kebakar, Kwang Ho berlaga seperti seorang tukang parkir di depan minimarket yang sedang meminta uang 2.000-an. Dari kejauhan Detektif Park pun panik melihat kereta yang akan datang. Detektif Park meneriaki Kwang Ho untuk segera menjauh dari sana, akan tetapi Kwang Ho yang tidak mendengarkan Detektif Park pun harus tewas tertemper kereta yang melintas. Sementara Detektif Park yang kehilangan satu-satunya saksi kunci pun kini terpaksa harus mengulang investigasi kembali seperti pegawai Pertamina Mina EE, alias mulai dari nol. 여보세요. 그게 기자들이 원래 기사 에레 씹새끼들. Sontak berita kematian Kwang Ho pun dengan cepatlah tersebar melalui media elektronik dan koran, yang dimana hal itu semakin menyudutkan pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian, Detektif Park dan Detektif Su mendapatkan titik terang dari kasus tersebut, di mana dokter forensik mendapatkan bukti sperma yang diduga milik pelaku menempel di pakaian korban. Untuk menjebloskan Hyun Gyu yang dicurigai kuat adalah pelakunya, mereka hanya harus melakukan uji teknologi forensik DNA. Tapi karena di tahun ini di Korea Selatan belum memiliki teknologi tersebut, mereka pun mengirim bukti tersebut ke Amerika dan menunggu beberapa hari untuk mengetahui hasilnya. 왜 저번에
Akibat luka terkena paku karatan oleh Kwang Ho, Detektif Cho mengalami tetanus dan diharuskan melakukan operasi amputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Pihak rumah sakit pun meminta persetujuan dari Detektif Park sebagai kerabat dekatnya karena Detektif Cho sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Di malam harinya, Detektif Su yang sedang mengawasi Hyun Gyu malah ketiduran karena kelelahan. Singkat waktu, ketika Detektif Su bangun, Hyun Gyu sudah pergi dari sana. Karena tidak tahu harus kemana lagi dirinya mencari Hyun Gyu, Detektif Su pun memutuskan untuk kembali ke kantor polisi. 강력반! 지금 박형규가 2시간째 집에 안 들어오고 있습니다. 자. 유전자 검사 결과라 내까지 불안해지잖아. 그 새끼를 시다 내가. Sementara di sisi lain, istri Detektif Park yang selesai dengan pekerjaannya pulang berjalan kaki sendirian. Singkat waktu ketika melewati jalan sepi, terlihat dari dalam kegelapan seseorang sedang mengawasinya. Di saat itu pula, istri Detektif Park berpapasan dengan Kyung-mi yang baru pulang dari kerja kelompok di rumah temannya. Sontak orang misterius yang awalnya mengincar istri Detektif Park mengubah targetnya kepada Kyung-mi. Keesokan paginya, di tengah langit gelap dan diguyur hujan yang sangat deras, petugas kepolisian menemukan jasad Kyung-mi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Karena para petugas menemukan alat-alat sekolah di dalam alat vital Kyung-mi. Belum diketahui apa dan tujuannya si pelaku melakukan hal itu. Mengetahui bahwa sekarang Kyung-mi seorang anak di bawah umur turut menjadi korban membuat Detektif Su hilang kesabaran. Lalu Detektif Su pun langsung pergi ke kosan Hyun Gyu. Setelah membawa Hyun Gyu ke rel kereta, Detektif Su memaksa Hyun Gyu untuk mengakui semua kejahatannya. Tetapi Hyun Gyu tetap kekeh dan terus menyangkalnya. Detektif Su yang semakin kesetanan berencana akan menembak Hyun Gyu saat itu juga. Beruntung Detektif Park menyusul ke sana mencegahnya. Detektif Park juga memberikan dokumen hasil tes DNA pada Detektif Su. Betapa syoknya Detektif Su karena dokumen tersebut mengatakan bahwa Hyun Gyu tidak cocok dengan sperma barang bukti. Namun karena diliputi rasa emosi, Detektif Su yang merasa ada kesalahan dengan dokumen tersebut tetap percaya bahwa Hyun Gyu lah pelakunya. Berkat bacot no jutsu dari Detektif Park, akhirnya Detektif Su pun sadar lalu melepaskan Hyun Gyu yang terbukti bukanlah pelakunya. 너 어제 밤새 컴퓨터 게임했지? 눈이 빨갛네. 11 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, kita diperlihatkan dengan Detektif Park yang sekarang telah pensiun. Dan kini Detektif Park menjadi seorang sales peralatan dapur. Singkat waktu setelah selesai dengan pekerjaannya, Detektif Park yang pulang melewati jalanan di tengah ladang sawah, di mana itu adalah tempat pertama Detektif Park menemukan jasad wanita yang sampai saat ini belum terungkap siapa pelakunya. Detektif Park yang sedang mengecek selokan dikejutkan dengan seorang siswi SMP bernama Yanti
Yanti bertanya apa yang sedang dilakukan Detektif Park di sana. Detektif Park mengungkapkan bahwa dia hanya sedang memastikan sesuatu di sini. 아저씨한테도 물어봤었거든요. 뭐가? 아 맞다. 그랬는데. Betapa terkejutnya Detektif Park ketika Yanti mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu ada seseorang pria yang melakukan hal yang sama yang dilakukan Detektif Park di selokan. Waktu itu Yanti juga bertanya pada si pria dan si pria mengungkapkan bahwa dulu dirinya pernah melakukan sesuatu di sini dan sekarang dirinya kembali ke sini untuk mengenang itu. Park kemudian bertanya pada Yanti seperti apa ciri-ciri si pria. Yanti pun menyebutkan ciri-ciri si pria yang sangat mirip dengan si pelaku. Apakah pria tersebut adalah pelakunya? Entahlah, hanya CEO MBG. Astagfirullah. Karena film pun selesai. Sutradara film sengaja tidak memperlihatkan wajah si pelaku karena memang saat film ini diproduksi pelakunya belum terungkap. Bahkan dari beberapa banyaknya deretan nama yang sudah dicurigai dan dimasukkan di dalam film, pelakunya tidak ada di antara salah satunya. Hingga setelah 33 tahun lamanya, tepatnya di tanggal 1 Oktober 2019, seorang pria bernama Lee Chun-jae, narapidana kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Lee Chun-jae yang dipenjara di Busan akibat kasus yang sama dengan alasan yang belum diketahui pasti. Waktu itu Lee Chun-jae memilih mengakui semua tindak kejahatannya yang sudah selama 33 tahun tidak terbongkar. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kasus ini, ketik saja di YouTube atau di Google kasus Hwaseong. Pasti banyak penjelasan yang lebih jelas dan detail. Kira-kira seperti itulah kisah dari film Memories of Murders yang dirilis pada tahun 2003. Film yang terinspirasi dari kisah nyata kasus sejarah kejahatan modern yang meneror salah satu kota di Korea Selatan. Mungkin cukup sekian video ini saya tutup. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.